Individu kan lihat kita harus tahu mendalam tentang latar belakang kasusnya, kenapa dia cerai, kenapa dia diceraikan gitu. Berarti boleh. Bisa kayak begitu Pak pejabat tersebut, sehingga masih bisa melayani. Karena bukan dia menceraikan, tapi justru dia dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia diceraikan, istrinya berzina, diceraikan. Dalam posisi itu bisa. Tapi memang perceraian itu tidak pernah dikehendaki Allah. Walaupun dalam tanda kutip kita mentoleransi itu dari sisi kita segala macam, tetap aja secara kerohanian dia sudah memiliki nilai yang turun. Banyak adik itu sakti putus tadi, karena sebagai kepala rumah tangga dia harus bisa membina rumah tangganya. Walaupun apa istrinya berzina atau apa enggak, tetap aja itu bagian dari kegagalan kepala rumah tangga dalam membangun rumah tangganya. Itu harus dipahami seperti itu juga sebenarnya. Jadi saya rasa kalau kita sudah diberkati, itu sudah ada dalam sebuah komitmen, bukan hanya mau dan tidak mau, perasaan saja. Tapi itu juga memakai iman dan perasaan, iman dan komitmennya dia. Tanggung jawab. Karena percaya. Jadi kalau sudah kita berpegang pada itu, maka pernikahan ini bukan diibadarkan perasaan, sehingga pada waktu janji itu baik dalam suka maupun duka, baik dalam miskin ataupun kaya pun, ya itu yang paling tidak disukai para wanita kan. Baik dalam suka dan kaya gitu. Lalu baik dalam apapun musimnya. Maka kita tetap dialah yang dari Tuhan. Shalom, shalom. Salam semangat untuk semua para hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia, khusus yang ada di 5 wilayah Jakarta. Selamat bergabung di program Ngeteh Ngobrol Teologi bersama para hamba Tuhan yang sangat mengasihi Anda, berkumpul di rumah kita bersama, yaitu Studio Mini BPD GBI Jakarta. Dan telah hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Beliau Kabid Teologi BPD GBI Jakarta sekaligus Gembala Sidang GBI Glory United. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Dan di hadapan saya sebelah kiri Shalom Bapak Pendeta Sabto Edi. Beliau Gembala Sidang GBI Pejaten Village. Pejaten Aperum. Aperum, iya Pejaten Aperum. Sekaligus juga Wakil 1 BPD GBI Jakarta. Dan saya yakin dan percaya Anda semua yang sudah langsung melihat wajah beliau, Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon, yang sangat diminati oleh setiap para gembala. Karena orangnya ringan gitu. Ringan ya, tapi yang datang mak berat semua. Iya, beliau Sekretaris BPD GBI Jakarta, sekaligus Gembala Sidang GBI. Shalom, Marunda ya. GB Marunda. Marunda ya. Marunda Jaya atau Marunda apa? Oh, itu Rawa Jaya ya. Itu punya Pak Petrus GB Marunda. Ya, Pak Petrus hari ini mendukung kita dalam doa ya, puji Tuhan. Ya Pak, kita juga mau sapa Ketua BPD Bapak Kiki. Shalom Pak Kiki. Ya, halo, tadi ketemu ya. Oke. Pelayanan sebagai hamba Tuhan, kita kan bicara mengenai pelayanan pastoral. Frankly speaking, saya pribadi merasakan yang namanya tantangan itu selalu ada dan semakin ada, dan itulah tantangan dalam kehidupan pelayanan. Itu baru pelayanan saja loh Pak. Ditambah lagi kehidupan pribadi plus tantangan kehidupan rumah tangga. Ya, ada yang hari-hari ini mengadopsi sebuah semangat begini, bercerai, siapa takut gitu. Kan yang penting saya tidak mengganggu hidup orang, jemaat saya semakin banyak, bertumbuh dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bicara secara fakta di luar sana banyak sekali case by case. Kita juga bisa melihat dan tidak bisa menjamkan sebelah mata. Yang ingin saya tanyakan, tentunya semua pelayan Tuhan punya semangat melayani, terutama yang ada di payung Gereja Betel Indonesia. Kita punya tata aturan, kita punya frame, kita punya rambu-rambu yang jelas. Kalau dari Pak Maringan, secara praktis saja, secara singkat, rambu yang jelas banget itu sebagai rambu yang fundamental bagi pejabat GBI itu mengenai perceraian. Sebagai pejabat GBI, perceraian itu jelas sangat ditekankan ya, karena syarat jadi pendeta juga itu ada, sehingga dalam syarat jadi pendeta itu kan juga ada, sehingga dalam perjalanan itu diatur, misalkan kalau dia pendeta ya, pejabat pendeta atau pejabat
diceraikan oleh suami atau garis miring oleh istri itu diceraikan, itu diskorsing. Kalau diceraikan kan bisa jadi kan dalam pasal 95 ayat 9 tuh ya. Iya. Diceraikan atau diceraikan suami atau garis miring istri itu diskorsing. Skorsing artinya boleh dijelaskan? Dia tidak boleh melayani dalam kurun waktu berapa lama, Pak? Kalau di tata gereja setahun ya. Itu sama sekali tidak boleh ada Sama sekali tidak boleh pelayanan. Ya. Tidak boleh pelayanan atau tidak boleh menjabat sebagai pejabat GBI? Tidak boleh pelayanan. Nama skorsing berarti dia tidak. Berarti kembali kepada jemaat. Iya. Selama setahun itu. Selama 1 tahun. Di pasal 9. Oke. Tetapi kalau dia menceraikan suami atau istri kan ini kan pejabatnya bisa laki bisa perempuan. Itu udah pasti dipecat. Pelaku. Artinya dicopot. Dicopot jabatannya, kependetaannya, tidak lagi jadi pendeta. Hak berkependetaan tidak akan diberikan lagi? Tidak. Jadi jemaat biasa total. Gak boleh. Kalau dia yang menceraikan. Ya, begitu. Bagaimana jikalau yang bersangkutan tidak tahu menahu mengenai poin ini? Apakah masih ada toleransi? Sebagai gembala pejabat nggak boleh ada alasan nggak tahu. Dia harus tahu karena ini ada bagian dari tata gereja. Ya, ini jadi Bapak Ibu sebelum kita bicara lebih lanjut, yuk kita minum dulu, kita ngeteh dulu ya Pak ya. Ini kok lebih cepat haus ya pembicaraan ini ya. Ya, kita membicarakan ini tidak ada maksud apapun ya Pak ya. Nobody's perfect in this world, nothing perfect in this life. Tapi ini mungkin bisa membuat kita perfect dalam pelayanan dan bisa memberikan kita sebuah informasi. Kita wajib punya buku ini Bapak Ibu, pengajaran dasar yang terbaru. Lalu tata gereja GBI yang dipegang sama Pak Pendeta Sabto. Dan juga untuk tambahannya untuk memperlengkapi ada buku pedoman pelayanan pendeta ya dari Om Senduk ya. Ya, kembali kepada apa yang Pak Maringan sampaikan tadi. Memang harus tahu. Tapi kalau kenyataannya, maaf saya baru di GBI dan saya baru tahu mengenai hal ini. Sebagai pejabat atau sebagai jemaat? Sebagai pejabat dong. Kalau konteks sebagai pejabat harus tahu karena ketika dia jadi pejabat dia diklat itu materinya kan tata gereja dan dia harus tahu. Dia harus tahu. Memang kita nggak harus hafal, tapi harus tahu bunyinya di mana. Kalau saya menyebutkan pasalnya tadi 95 ayat 8 ayat 9, karena saya hafal, ya, itu kerjaan saya memang. Ya, kan? Karena Bapak yang bikin kalau nggak salah ya. Bapak cuman sebagai sekretaris BPD di mana organisasi wajib dia. Ini kan sebenarnya di organisasi ini ADART kan, wajib dia sebenarnya mengetahui ADART-nya. Kalau nggak bagaimana gitu. Pak di tempat lain belum tentu seperti Bapak loh. GBI beruntung punya Bapak. Kita beri tepuk tangan dulu ya Pak Maringan loh. Betul, di tempat lain belum tentu. Bentar ya. Ada tapi nggak bisa disebutin tuh pasalnya sama ayatnya. Tapi memang harus begitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita bicara mengenai konteks seseorang yang semangat melayani nih Pak Sabto. Tiba-tiba di tengah jalan kita ke Pak Sabto, Pak Maringan. Di tengah jalan ada satu konflik rumah tangga. Yang namanya manusia terdiri darah dan daging. Salah satu entah dianya yang kepleset atau atau pasangan yang kepleset. Let's say katakanlah dia yang terpleset. Alih-alih untuk seharusnya konseling karena dia malu, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Alasannya adalah tidak mau meninggalkan kesan buruk kepada keluarga. Ya, tetapi karena dia semangat melayani, dia ingin membuka pelayanan baru. Kalau di GBI masih diterima nggak? Sebelumnya bukan diterima dan tidak terima ya. Saya ngomongnya ya. Dari depan dulu bahwa tanggung jawab gembala itu ya lebih daripada pejabat. Tanggung jawab gembala itu lebih dari pejabat. Lebih didekatkan aja Pak. Mohon izin Pak. Ya. Tanggung jawab gembala itu lebih daripada pejabat. Ya, apalagi pejabat harus lebih daripada jemaat, karena tidak semua jemaat kita ini baca tata gereja gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang dikatakan lebih daripada? Ya, karena artinya dalam intipnya itu, kedalaman di dalam GBI itu tentunya lebih. Ya, saya lihat seperti itu. Nah, jadi sebagai gembala itu nanti dia yang mengajukan pejabat kan, yang mengajukan pejabatnya untuk menjadi pejabat. Jadi kalau calon pejabat itu masih dalam proses belum bercerai secara resmi misalkan. Jadi
kita harus ingatkan dan keras dan tidak boleh diajukan sebagai pejabat harusnya. Iya, Karena itu yang kita pertanggungjawabkan sebagai gembala kepada Tuhan. Tidak boleh, kenapa? Karena hanya ada 2 dalam Alkitab itu sebelum menjangkau semua kasus dalam pernikahan dan lain sebagainya kehidupan, maka hanya 2, berkat dan kutuk. Jadi kalau dia sudah diberkati, artinya sudah diberkati, kita bicara sudah diberkati oleh Tuhan lewat institusi gereja, maka dia ketika memutuskan untuk bercerai, bercerai itu artinya bahwa dia berhadapan bukan pada pasangannya, dia berhadapan dengan Tuhan, memilih berkat atau memilih kutuk. Jadi memilih perkenanan Tuhan atau memilih marahnya Tuhan, karena yang memberkati Tuhan. Jadi dia sedang musuhan dengan Tuhan. Itu harus kita peringatkan dengan jelas. Artinya keputusan ada pada dia. Karena keinginan pribadi itu ada pada dia. Jadi sebagai gembala yang akan mengajukan pun kita harus keras sebelum dia dalam meneliti pernikahan dan juga dalam hal ini. Jadi sekalipun kebaikan apapun, karena dalam tata gereja hanya dijelaskan, hanya dijelaskan bahwa pernikahannya itu ditunjukkan dengan surat nikah. Saat diajukan dengan siapa dia menikah. Ya, ada beberapa yang berdalih begini. Tapi kan kita gembala juga manusia, bro. Nah, saya ingin tanya kepada yang Pak Buni minta. Gembala juga manusia, ada darah dan daging dan lain sebagainya. Anda nggak tahu apa yang saya alami, perasaan nggak enak di dirimu sama diri saya ini beda. Nah, kalau ini menyikapi mungkin dia kan, Pak? Ya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk jadi pelayan kan. Dia boleh tetap jadi umat Tuhan, tapi kan kalau Tuhan mengatakan kan jadi pemimpin itu kan harus tidak bercerai celah dalam keluarga juga. Kan jelas sih 1 Timotius pasal 3 kan, gitu. Karena ayat 2 ya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari saya dan terus-terusnya nih. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Gitu. Jadi pemimpin gitu. Kan atau tata gereja juga kan syaratnya. Betul, gitu. sama. Itu tidak disamakan dengan banyak dan tidaknya jumlah jemaat ya. Bukan, iya. Jadi bukan masalah dia tetap jadi umat Allah, tapi jadi pemimpin di atas itu kan juga di contoh teladan. Ya, gimana saya bisa ngomong kamu cintai Tuhan ya, keluarga saya nggak pernah tidak beriman, iya kan? Kan nggak jadi contoh teladan. Ya ini buat teman sahabat saya ini mendengar ini satu sisi melegakan tapi juga membingungkan ya. Karena berarti posisi beliau ini sebenarnya jangan bingung, harus terima dengan legowo karena kebenaran firman Tuhan kan. Petrus gak ada ya. Bukan bingung. Berarti udah nggak boleh jadi gembala GBI maksudnya. Kalau dia tidak bisa ngopai keluarganya dengan baik, karena mau jadi pemimpin kan nggak bisa cara. Tapi setelah bercerai, seandainya ini setelah bercerai ternyata dengan pasangan yang baru ini ternyata jauh lebih baik gitu. Tidak menjadi kesaksian di jemaat. Tidak menjadi kesaksian. Tidak menjadi kesaksian. Terus jemaatnya mau dikemanain Pak? Dia saat itu menceraikan atau diceraikan? Kalau dia pejabat GBI kan tadi saya bilang dari awal. Kalau dia diceraikan diskorsing 1 tahun berarti masih boleh menjabat. Kalau diceraikan, nanti saya tanya. Tapi kita asumsi saja. Kalau dia yang menceraikan inisiatif, harusnya dipecat. Udah kembali GBI lagi. Nah, jika organisasi tahu, jika dari Perwil BPD mengetahui hal itu, harusnya jalur itu yang ditempuh, tata gereja itu ditegakkan pasal 95. Berarti selamat Perwil dan BPD tidak tahu berarti aman gitu? Ya bisa jadi, harusnya kan nggak boleh, sebenarnya harusnya tahu. Ya gitu, enggak, ini berarti kan memang ini aturannya kan ya Pak? Walaupun di luar misalnya, kalau gitu saya nggak usah ngomong. Berlaku di Indonesia dan luar negeri. Bertanggung jawab moral dan hati nurani aja. Harusnya ada hati nurani, kan ada kebenaran firman Tuhan sudah atur yang jelas sebenarnya kan. Kan tidak mungkin BPD itu bikin sebuah aturan yang melanggar firman Tuhan. Basic dasarnya adalah firman Tuhan kan. Saya mohon izin nih sebelumnya. Boleh ya mewakili suara hati ya. Ada yang mengatakan begini, ya sudah kalau organisasi di mana-mana itu pasti bentrok sama kita. Yang penting kan Tuhan terima kita apa adanya, Tuhan melihat hati. Apa jawaban yang paling bijak untuk kasus seperti ini bagi sesama pelayan Tuhan di bawah naungan GBI Pak? Dari Pak Maringan. Tetap melayani tapi tidak menjabat sebagai pejabat publik. Gitu, karena itu jadi kesaksian. Contohnya mungkin buka persekutuan doa gitu. Digugat, nanti dia kan jatuh dalam gugat, gak tahan terhadap godaan gugatan itu. Kalau buka persekutuan doa boleh?
Pelayan umum pokoknya dia kan melayani boleh lah kan melayani. Tapi kalau jadi pejabat yang menggembalakan orang, menaungin orang kan jadi ya Oke. sesuatu yang sangat bumerang buat dia juga gitu. Bumerang buat Iya, dia iya. juga. Mau tanya dong penjelasan karena yang mengatakan begini kan di Matius 19 ayat 9 kita bicara Gimana? firman Tuhan dulu ya, Tuhan sendiri berkata, jikalau seseorang menceraikan istrinya kecuali karena berzinah lagi. Nah, ia berzinah dalam pernikahan berikutnya, ibaratnya katalah begitu. Berarti kan kecuali kalau dia tidak berzinah, berarti saya berzinah juga. Nah, dia kan berzinah, berarti saya tidak berzinah dong di mata Tuhan. Tanya ke saya. Iya, saya lagi nunggu Abu minta nih. Sebelum ke organisasi, ini saya mau ke minum moralitas dulu. dulu. Kurang minum ya. Iya, Katanya minum iya dulu. moralitas. Sebelum organisasi nih Pak. Iya. Nanti soalnya aku udah request untuk menyaksikan ini. Jadi kasusnya dia kasus tersebut adalah orang itu bercerai. Ini yang saya belum tahu, diceraikan atau menceraikan. Tapi rujukannya kenapa dia berani Karena ada mengambil opsi langkah? cerai karena Karena zina. ada opsi karena gini. Oh, ini kan istri saya yang berzina. Berarti saya tidak salah ketika saya menikah lagi. Belum lagi didukung oleh anak-anaknya. Nah, ini mungkin ada contoh kasus atau calon pejabat yang mungkin mengalami kasus yang sama atau serupa tapi tak sama. Jadi kita Bagaimana, tidak bilang masalah kepejabatan ya. Iya. Bicara mengenai masalah individu hidup dulu. kekristenan kita Kekristenan dia, iya. gitu ya. Kalau kepejabatan kan jelas kan. Iya. Kalau dia jadi korban diceraikan saja dia ada kena skorsing kan. Hanya skorsing 1 tahun. Nah, kan. Apalagi kalau dia menjadi pelaku sebagai menceraikan tentu kan tidak bisa. Tidak boleh. Tapi kalau dari sisi Hidup kekristenan kepribadian sebagai anak Tuhan Iya. kan. Nah kalau walaupun memang tafsir ayat itu ada berbagai pandangan. Kita gereja kan GBI kita ada acuan dari buku sikap teologis tentang Iya. hal itu gitu loh. Dibaca saja buku sikap teologis ya gitu. Ya kan. Keterangan dari itu. berarti secara individu dia tidak salah. Kalau Di luar dari konteks dia melanggar tata gereja. kepejabatan. Di luar atau konteks kepejabatan. Ya pejabatan. Kalau pejabatan dia kan ada tata gereja yang Ya, mengatur kan. tapi kalau Jadi, secara individunya? Secara individu kan lihat kita harus tahu mendalam tentang latar belakang kasusnya kenapa dia cerai, kenapa dia diceraikan gitu. Berarti boleh. Secara Boleh apa individu cerai? di luar dari pejabat. Diceraikan kalau sebenarnya kan Tuhan menetapkan tidak boleh cerai nih. Iya. Karena kekerasan hati, apakah dia jadi korban atau dia jadi pelakunya, ya kita tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Memang di lapangan sudah terjadi banyak jadi perceraian gitu. Berdosa nggak menurut Nah, masalah kan kita bukannya baik atau tidak. Kehendak Tuhan atau bukan gitu. Kan pertanyaan dasar adalah dosa tidak, itu yang paling dangkal pertanyaan basic kekristenan kita. Boleh atau tidak. Kalau kita bertumbuh baik atau tidak, berguna atau tidak, Membangun atau tidak? memuliakan atau tidak, membangun atau tidak. Jadi kita mesti bertumbuh pertanyaannya gitu. Ya kan? Jadi Itu kalau bisa boleh- juga diartikan nggak ke yang dikatakan Paulus bahwa memang segala sesuatu boleh, tapi tidak semua segala sesuatu membangun. Itu bisa nggak diarahkan ke sana? Iya kan, ya pertimbangan itu. Jadi kan dari sisi gereja kita, khususnya kita di GB kan di sikap teologis memberikan panduan kan. Jadi dengan kita boleh bercerai dengan alasan 1, 2, 3. Boleh nikah lagi dengan alasan 1, 2, 3. Di sikap teologis sudah jelas gitu. Jadi bisa baca di situ. Oke, ke Pak Maringan langsung. Kalau untuk para gembala nih yang kena kasus mungkin atau kena hal yang baru ketahuan karena ada miskomunikasi. Sebagai gembala belum sempat menanyakan secara detail dan yang menikah pun berharap tidak ditanya lebih detail gitu. Lalu kemudian sudah dinikahkan, itu lebih baik kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Kalau ketahuan kan peneguhan. Ini kalau status pejabat ya, Iya, atau statusnya gembala. pejabat, iya. Yang jelas kan tadi saya bilang dilihat dulu dia statusnya orang yang kalau dia nikah kembali harusnya, ya kemungkinannya diceraikan. Kalau dia menceraikan pasti dipecat kan, Ya. kemungkinan diceraikan. Penyebab perceraiannya itu apa? Kemungkinan besar perzinahan karena opsi itu yang membolehkan perceraian. Hanya opsi Cerai itu. hidup.
Cerai hidup. sama cerai hidup, ya. Kan ini kan cerai hidup kan. Iya. Ya, kalau dicerai mati kan nggak jelas. dipermasalahkan Iya. kan. Kemungkinan ini cerai hidup perzinahan. Iya. Ya kan. Nah, kalau di dalam tafsiran kita itu kan dia jadi korban. Yang nggak boleh nikah lagi sebenarnya pasangannya itu yang berzina itu kan. Iya. Kalau dianya masih boleh kan pada di dalam Ya kalau di pandangan teologis kita, bisa. ya. Nah, ya, mungkin diberikan statusnya kemudahan. kayak begitu Pak pejabat tersebut sehingga masih bisa melayani. Karena bukan dia menceraikan tapi justru dia dalam posisi yang sangat dirugikan, dia diceraikan, istrinya berzina, diceraikan. Dalam posisi itu bisa. Tapi memang perceraian itu tidak pernah dikehendaki Allah. Walaupun dalam tanda kutip kita mentoleransi itu dari segi tata segala macam, tetap aja secara kerohanian dia sudah memiliki nilai yang turun. Mengingat Antiochus Epiphanes tadi, karena sebagai kepala rumah tangga, dia harus bisa membina rumah tangganya. Walaupun apa, istrinya berzina atau apa enggak, tetap aja itu bagian dari kegagalan kepala rumah tangga dalam membangun rumah tangganya. Itu harus dipahami seperti itu juga sebenarnya. Jadi sebenarnya dia juga sudah, kalau saya bilang tidak maksimal lagi sebetulnya. Sebenarnya sebaiknya sih kalau kayak begini saran saya tidak jadi gembala. Jadi staf gembala aja. Kalau jadi gembala tuh kayak gini berat soalnya. Karena dia harus memayungi gembala-gembala domba-domba yang juga harus punya pernikahan yang baik dan dia harus teladan di sana. Bagaimana mungkin dia jadi teladan kalau dia sendiri gagal dalam pernikahan? Dia nggak bisa menyalahkan istrinya. Oh, nggak bisa begitu. Karena kenapa? Walaupun bagaimana dia sebagai orang tua bertanggung jawab pada pernikahan itu. Jadi saya kira begitu. Saya pernah tanya dan mungkin ini juga ada di kasus-kasus Bapak Ibu semua yang mungkin kasus-kasus tidak terlalu besar tapi konflik yang mungkin sering kerap kali terjadi. Ternyata asal muasalnya itu adalah karena menurut sang istri rekan saya ini tidak cukup waktu. Lebih banyak mengurusi jemaat-jemaatnya sampai dibilang lu lebih sayang jemaat lu ya daripada istri lu sendiri. Jadi mulai dari situ akhirnya jadi udah banyak hal yang berkembang. Nah, kalau dari pengalaman Pak Sabto sebagai gembala, sebagai suami juga, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi antara secara prakteknya ya? Karena kan waktu untuk keluarga, waktu untuk pelayanan. Betul. Belum lagi dengan tugas kepejabatan secara organisasi. Bagaimana menyiasati hal-hal seperti ini yang dari pengalaman Pak Sabto, silakan mungkin bisa menjadi hal yang bagus gitu. Nanti juga ada pria ada wanita kan ini. Yang kita bicarakan ada pria dan wanita. Tugas pria kan mengasihi, sebagai wanita harus menolong ya, menghormati suami. Jadi saya rasa kalau kita sudah diberkati, itu sudah ada dalam sebuah komitmen, bukan hanya mau dan tidak mau, perasaan saja. Tapi itu juga memakai iman dan perasaan, iman dan komitmennya dia. Tanggung jawab. Karena percaya. Jadi kalau sudah kita berpegang pada itu, maka pernikahan ini bukan diibadarkan perasaan, sehingga pada waktu janji itu baik dalam suka maupun duka, baik dalam miskin ataupun kaya pun ya. Itu yang paling tidak disukai para wanita kan. Baik dalam suka dan kaya gitu. Lalu baik dalam apapun musimnya. Maka kita tetap dialah yang dari Tuhan. Ya, karena dia dari Tuhan. Jadi pasti kalau seorang yang punya percaya dan komitmen, dia akan seperti apapun, maka dia menikah itu bukan hanya masalah disatukan saja, tapi untuk menjadi sekawan dalam menjadi mempelai Kristus. Artinya satu hal yang saling membangun. Jadi tidak ada ceritanya itu saya di pelayanan meninggalkan istri, nggak ada. Istri dalam pelayanan yang luar biasa, terus mengabaikan suami, itu tidak ada. Karena kalau dia di posisi itu pasti dia akan menjadi pasangan yang justru dalam pelayanan itu akan semakin menopang. Karena ini kita melakukan untuk Tuhan. Nah kadang-kala kita melupakan yang ketiga dari pernikahan itu bukan hanya pasangan suami dan istri, tapi ada Tuhan di atas segala-galanya ini. Jadi dua-duanya harus bertumbuh, harus diusahakan pasangannya untuk bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Nah di dalam kita menjadi gembala menentukan dia untuk diangkat. Ini pernikahan ini sangat penting. Dan di tata gereja itu untuk menjadi pejabat itu harus menunjukkan bukti surat pernikahan itu. Ya, itu aja pegangan kita, ya kan? Hanya bukti itu. Dan di situ sebetulnya harus kita para pejabat yang ada di PPD ini waktu mencarai itu patokannya menunjukkan itu. Jadi dari menunjukkan itu kita tahu bagaimana sejarah pernikahannya, kapan dia menikah. Itu yang kita tanyakan terus-menerus. Itu gunanya ada bimbingan pranikah ya?
Iya. Yang harus dalam konteks yang waktu yang cukup Iya. supaya bisa terkorek semua ya informasi-informasi itu ya. Ini tentang pejabat atau tentang pernikahan pejabat ini. jemaat? Pejabat. ya. Jadi Pejabat. Pak Otnya saya kira gini ya, tadi pertanyaan tadi itu juga terkait juga kan komitmen sama keluarga, istri, Iya. anak. Ya. Ini juga tergantung dari pasangan dari gembala pejabat tersebut. Karena tidak semua gembala pejabat menikah dengan pejabat. Ada yang istrinya orang awam. Yang karena cinta dia nikahin. Tapi sebenarnya secara spiritual bisa jadi jomplang imannya. Ya udah resiko lah kalau gampang ngambek begitu. Makanya buat punya pejabat yang masih bujangan, kalau cari pasangan, kalau itu pendeta, cari istri yang betul-betul sepadan. Pak Maringan kalau ngelihat saya begini saya masih kayak bujangan Pak. Boleh lah ke sana nggak Pak? Ini. Ngeliat ke sini. Iya, jadinya gitu. Hari-hari ini banyak banget hamba Tuhan yang masih bujangan di GBI Pak. Faktanya memang ya, nggak semua gembala, nggak semua pejabat, istrinya itu pejabat. Mohon maaf, belum tentu rohaninya sepadan dengan gembala dan pejabat tersebut sehingga terjadilah problem-problem. Tapi kalau apa disampaikan Pak Sabto, kalau dia sama pelayan harusnya saling menopang, menguatkan. Kok Pak Maringan tahu sih? Itu yang dialami oleh teman saya. Itu kasuistik itu kita udah tahu. Pasti kemungkinan begitu. Tapi kan teman saya ini jadi pendeta itu kan tidak pernah direncanakan. Jadi gembala itu dia merencanakan di tengah jalan sehingga dia meninggalkan. Organisasi. Loh, iya. Nah, mungkin saya bilang mungkin perubahan itu yang belum tidak siap atau bagaimana gitu. Ya makanya penting buat pendeta-pendeta kita pendeta yang belum menikah jangan asal menikah. Cari pasangan yang sepadan bukan dalam seiman yang imannya level hampir sama sehingga menghilangi masalah lah dalam pelayanan ke depan. Kalau dia masih jomplang jauh, diseret-seret, dorong-dorong ini, capek banget kita masih melayani, masih dorong narik-narik lagi. Kalau sudah pejabat wajib ikut bimbingan pranikah atau Tetap, cukup Pak, baca buku saja? Tetap Jemaat pun bimbingan kan pranikah. satu jemaat ya, tetap pejabat di gereja lokalnya. Pejabat pun harus. Pejabat dia membimbing orang masa dia Kayaknya kalau pejabatnya menikah sesinya lebih banyak kayaknya. Nah, ini ada satu tipe. Ini saya lagi mengkonseling anak-anak muda. Lagi mengkonseling anak muda. Dia wanita sekarang lebih unggul di atas itu. Jadi lebih rohani itu. Dia sampai bertanya, "Pak, pria-pria sekarang susah dapat pria-pria yang bisa menjaga hidupnya. Terus kalau kita sudah menjaga hidup kita ini, bagaimana menghadapi mereka yang kayak gini?" Nah, karena dia dapatkan gini, kerohanian ini sangat jomplang. Misalkan ya, mereka prianya masih kalau pacaran itu masih bawa ke hotel, masih ke nginep, dan walaupun tidak hubungan suami istri, tapi masih krepe-krepe lah ceritanya. Ya. Dan kalau sudah nginep kayak jarang lah ya, ketika ditanya, kalau kamu kira-kira itu benar apa enggak? Prianya masih menganggap itu sebagai sebuah pacaran yang biasa saja hari-hari ini. Nah, si cewek sedangkan itu sesuatu yang tidak boleh harus dijaga. Nah, itu melanggar kekudusan. Itu sudah sangat jauh lah. Dan ketika ngomong itu maka pasti berbeda ya. Berbeda sekali. Dalam pembicaraan dalam pacaran itu berbeda sekali. Sehingga saya katakan dulu masih coba pelajari pelan-pelan barangkali ada sesuatu yang kamu bisa lihat itu bisa diubah. Tapi terakhir dia bilang kayaknya jauh deh Pak. Ke gereja aja udah susah. Ke gerejanya dia juga beda organisasi gereja. Ke gerejanya dia juga minggu bisa nggak ke gereja. Saya bilang kalau memang sudah kamu tidak mau mengambil risiko yang karena pernikahan itu adalah risiko. Risiko ini salah satu risiko perbedaan kerohanian ini salah satu risiko. Bukan hanya suku dan lain sebagainya gitu. Tapi ini juga salah satu risiko. Kalau kamu sudah merasa nanti ke depan akan berisiko. Kenapa kamu ambil risiko? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama pelajari dia. Maka kamu yang akan menjadi turun. Maka putuskan sekarang. Oke. Terakhir boleh saya minta waktu sebentar. Ini final questions ke Pak Sabto dulu. Sudah pacaran 5 tahun, lalu kemudian dalam 5 tahun itu salah satu dari mereka terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Terus kemudian terpanggil dan ada kesempatan untuk jadi pejabat. Dari pembicaraan ini, saya berpikir begini, kejomplangan itu sudah terjadi, sudah terlihat. Apakah yang terbaik, langkah terbaik? Apakah dia tinggalkan pejabatnya dulu sampai pasangannya memiliki pemahaman yang sama, atau ia tetap maju terus sambil nanti ditopang doa dan diayomi? Silakan monggo Pak. Saya lihat dia harus pandai mengukur manajemen waktunya dia, karena kalau
memanage waktunya. Apakah dengan menunggu itu nanti dia berlama-lama dalam kesulitan dalam pernikahan. Karena berani gak dia mengambil risiko itu. Kalau kamu lihat itu berisiko sekali dengan komitmen pernikahan, ya sudah secepatnya aja supaya tidak buang-buang waktu, ya kan? Dipisahkan. Lalu kalau itu memang kamu sanggup, risiko itu kamu tanggung, jadi binalah dulu. Jadi berdua itu saling membina. Dalam pacaran itu jangan sentuhan fisik, physical touch-nya dulu yang diajukan. Tapi harus saling membina dalam mendekat kepada Tuhan. Contohnya pelayanan di gereja bersama-sama gitu ya. Ke gereja bersama-sama. Ya paling tidak pengajaran-pengajaran yang sehat terus dibicarakan ya. Jadi dia mengalami pertumbuhan. Lihat, apakah ada perubahan demi perubahan yang signifikan? Terlepas dia akan ikut jadi pejabat GBI atau tidak. Tapi sudah mengerti nih, oh suami saya atau istri saya, pelayan. Calon istri saya, calon suami itu akan jadi pelayan Tuhan dan ini loh tanggung jawabnya ini gitu ya Pak ya. Betul. Harus terbuka berarti ya. Terbuka, saya rasa ngerti. Dalam pernikahan saya juga gitu ketika berisi memutuskan untuk dia jadi istri saya. Jadi pacaran saya sudah 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi karena komitmen saya kalau sudah diberkati Tuhan, maka tidak ada lagi namanya perceraian dan menyesal dan lain sebagainya, tidak ada. Risiko apapun harus ditanggung bersama-sama. Nah, jadi ketika memutuskan dari pacaran itu harus fair. Ketika saya lebih daripada hanya sebagai jemaat, jadi pengerja, saya menjadi full timer, lalu saya akan ke depan akan menjadi full timer tahun itu, maka saya putuskan dulu kepada dia. Kamu enggak menikah dengan saya kalau saya jadi hamba Tuhan. Nah, kan dia akan jawab nggak masalah. Kita berdua bersama-sama. Itu nilainya sangat tinggi sekali dalam pernikahan. Ternyata tidak banyak risiko yang harus kita hadapi. Baik, terima kasih Pak Sabto. Pak Maringan di BPD ada nggak sih departemen atau tempat di mana katakanlah mungkin dia tidak cukup untuk ngobrol dengan mentornya atau gembala seniornya, ada yang bisa dari hati ke hati sebagai sesama hamba Tuhan ketika mengalami konflik dalam rumah tangganya sehingga menghindari yang kita bahas ini yaitu perceraian. Sebenarnya lebih baik kemana? Sebenarnya secara institusi tidak ada di BPD, tetapi kita ada bidang keluarga. Bidang keluarga. Ya, mungkin yang suka berikan materi-materi tentang keluarga. Pasti kawan-kawan yang menangani bidang keluarga dari BPP dan juga di BPD, ketika ada kayak gini dimintai masukannya pasti bersedia melayani. Gak mungkin tidak. Apalagi kalaupun misalnya nggak sempat ke sana, datang ke BPD ngobrol dengan salah satu pas ada Pak Maringan, ngobrol langsung berdua juga boleh kan Pak? Nggak masalah. Sangat nggak masalah. Jadi nggak perlu harus ke institusi tertentu ya, nggak sedepartemen tertentu. Kita kawan sekerja, mereka adalah juga keluarga kita, jangan sungkan. Dan prinsip kita juga konseling juga, kan kita semua tahu itu rahasia kita berdua, orang lain nggak tahu. Itu prinsip harus kita pegang bersama. Gitu. Ya, apa yang menjadi pesan Pak Maringan untuk para pejabat khususnya gembala yang mungkin saat ini sedang mengalami hal krisis seperti ini? Saya sih berpesan krisis di dalam sebuah keluarga itu bisa saja terjadi. Tetapi saya terlalu percaya selama kita ada di dalam tujuan hidup segaris dengan apa yang Tuhan inginkan, pasti akan menemukan jalan keluarnya, nggak mungkin tidak. Karena selama kita masih mengandalkan Tuhan, selama kita mau diperbaharui oleh Tuhan, selama kita mau mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, itu akan kembali kepada rela sendiri kok. Sebenarnya ketika kita ada terjadi konflik segala macam, itu pasti salah satu pihak itu nggak ada yang mau kembali ke relnya Tuhan. Kalau kembali ke jalur Tuhan, pasti normal lagi semuanya. Sebenarnya gitu aja. Dan itu butuh kerendahan hati dari kedua-dua pihak. Bicara mengenai hati, apa yang bisa Pak Bun minta tambahkan hati seorang pelayan Tuhan ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga dan juga sedang menghadapi pergumulan yang di depan mata seakan-akan ini ada pintu terbuka untuk bercerai. Apa yang harus disikapi? Pejabat. Pejabat. Jangan bercerai. Jangan, dialah pejabat. Apapun alasannya. Jangan bercerai. Iya, jangan bercerai. Lepaskan egoisnya diri kita sendiri, ya. Lihat ke atas gitu. Penuhi panggilan kita. Nah, belum bagi pasangan-pasangan yang belum, bagi pelayan-pelayan yang pejabat yang belum menikah, hitung dulu harganya. Kalau mencari pasangan, hitung dulu harganya. Apakah ini mendukung panggilan Tuhan ke saya atau tidak? Gitu. Hitung dulu harganya. Ya.
Sebelum ke Pak Sabto terakhir, Pak, berdosakah ketika seseorang akhirnya yang tadi ya terpanggil terus mundur? Yaudah deh, resikonya terlalu gede. Berdosa nggak di hadapan Tuhan kalau menurut Anda? Secara Bukan masalah dosa, tidak ya, tentu upahnya kan beda lah. Mahkotanya beda. mahkotanya beda. Iya, beda. Ya kan? Jadi lebih baik maju terus. Ya, bukan mau terima gaji 3 juta atau 500.000. Pilih sendiri lah. Iya kan. Gitu. Kalau ujung-ujungnya 3 juta tapi dicicil gimana Pak? Ini gaji, masalah gaji soalnya. Pak Sabto terakhir Pak, last but not least monggo. Kalau pertanyaannya sama, kan ini tadi pertanyaan Pak Bun sebelum kita ngomong-ngomong tadi kan sudah bicara ya tentang artinya harus satu hal, ini yang memberkati itu Tuhan atau Manusia. manusia, itu dikembalikan ke situ. Kalau kita tahu itu yang memberkati Tuhan, maka Tuhan itu mengajarkan apa terhadap semua kesalahan, yaitu pengampunan. Jadi dua yang menjadi satu itu di hadapan Tuhan nggak lagi dua, tapi satu. Alat-alat punya pun sudah cocok, semuanya sudah pas lah kalian, Ya. sehingga diberkati semuanya baik. Ya. Kalau di kemudian hari timbul masalah-masalah, ya perangkat yang kedua yang doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Itu yang harus menjadi alat kita. Kalau dia bisa mengampuni, artinya dia punya kedewasaan iman yang bertumbuh. Dalam setiap masalah pasti akan ada seperti anak tangga yang semakin meningkat. Kalau dia tidak bisa mengampuni, itu menunjukkan kedewasaan dia. Nah, sekarang kalau kedewasaannya bisa mengukur, dia tidak bisa mengampuni dan memilih bercerai, artinya bahwa itu mesti didengarkan suara Roh Kudus dalam hatinya. Yeah. Orang kalau kepenuhan Roh Kudus didengarkan suara hatinya. Yeah. Apakah saya layak untuk di situ? Sekalipun mungkin gembalanya bisa tidak melihat itu, Ya. tapi diri masing-masing harus tahu. Layakkah saya menerima itu semua? 1 menit pertanyaan terakhir boleh nggak? Kalau saya pindah sinode karena di GBI ternyata saya jadi banyak larangannya nih. Di sinode lain nggak ada larangannya. Ini harus terjawab loh Pak. Iya. Ini kira-kira pandangan Bapak sebagai hamba Tuhan benar atau tidak? Itu aja. Kalau saya sih, kalau memang dia tidak bisa mengikuti atur organisasi seperti ini dan dia berat rasanya mau keluar, ya nggak apa-apa, mending keluar daripada dipecat. Itu dari sisi organisasi. Ya kan nanti kan kalau Oke. dia nggak berat dia kan akan melanggar nanti ujung-ujungnya kan Iya. pemecatan. Oke, dari sisi seorang hamba Tuhan. Dia mau lari kemana? Gereja semua punya Tuhan loh. Mau lari kemana? Tapi yang pasti BPD punya kita bersama. Ya, mungkin apa yang kita bicarakan tidak cukup untuk bisa menjawab apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan hari-hari ini atau Anda pikirkan hari ini. Tapi saya hari ini cukup puas karena sudah membicarakan untuk yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ini pembekalan yang sangat bagus sekali. Ya, sekali lagi apa yang kita bicarakan tidak ada maksud apapun karena kita sama-sama mengasihi sebagai sesama pelayan Tuhan yang ada di Bandung BPD Jakarta. Ya, tidak ada justifikasi. Tapi kalau ada pertanyaan, saudara silakan tulis di kolom chat. Kalau ada yang secara personal tadi Pak Maringan sudah sampaikan. Pintu ini sangat terbuka. Bisa bicara heart to heart. Tidak akan ada yang namanya kabar kesana kemari. Karena kita semua percaya dan sadar bahwa kita rekan sekerja Allah. Tanpa rekan sekerja Allah bagaimana kita bisa menuntaskan amanat agung. Ya, untuk itu, untuk atas segala keterbatasan kami percaya Tuhan yang akan melampaui segala batasan itu. Karena apa? Karena dia ada di dalam hati kita masing-masing. Doa kami setiap hamba Tuhan di GBI semakin diberkati dan semakin maju dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati.